Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Gus Hasan Basri dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sumberjo, dan yang kami hormati para ustadz-ustadzah yang telah menghadiri kajian ilmu kitab Sulam Safina, dan yang kami hormati kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, lagi-lagi kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga di hari kiamat nanti kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk kajian Sulam Safina, kepada beliau Gus Hasan Basri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rasulillah Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Harapan ilmu dan hasil kajian kita mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Kajian kita malam ini sampai pada halaman 7, pasal batalnya wudu, haram disebabkan tidak punya wudu atau batalnya wudu. Faslun man intaqadda wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Pasal ini menjelaskan barang siapa, manusia siapapun dari umat Islam yang kebetulan dia batal wudunya, rusak wudunya disebabkan hal-hal yang membatalkan wudu sebagaimana dijelaskan di depan, ada 4. Pertama, disebabkan mungkin keluarnya benda dari salah satu 2 jalan, depan maupun belakang, baik itu berupa benda ataupun berupa angin atau apapun dalam bentuk apapun kecuali mani, maka itu bisa membatalkan wudu. Kemudian atau hilang akal disebabkan tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang yang menetap pada tempat duduknya, pada posisi duduknya. Yang ketiga, bertemu antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama dewasa balik. Dan juga yang keempat, menyentuh kemaluan, baik itu depan atau bolongan di belakang,
ketika disentuh tanpa ada penghalang, maka itu bisa membatalkan kepada wudhu yang sebelumnya kita punya wudhu. Konsekuensi daripada itu, kita batal wudhu disebabkan hal-hal yang disebutkan tadi, maka haram mengerjakan 4 hal. Hukumnya haram dan berdosa. Salatnya tidak sah, pekerjaannya itu bernilai dosa, haram. Makanya hati-hati kalau wudhu kita batal, jangan melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah as-salatu, salat. Baik itu salat sunnah ataupun salat wajib. Kalau kita salat fardu maupun salat sunnah tidak punya wudhu posisi kita, dikarenakan batal karena hal-hal yang membatalkan wudhu, maka itu hukumnya haram dan salatnya tidak sah. Kenapa? Karena salat itu harus kita lakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil yang namanya wudhu atau hadas besar dari yang namanya junub dan lain sebagainya. Sebagaimana yang mungkin pernah disinggung pada beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa hadas itu secara umum ada 2, tapi secara detail ada 3. Ada hadas kecil, ada hadas menengah, ada hadas besar. Hadas kecil itu seperti wudhu. Kita punya wudhu, kemudian batal, kentut, dan semacamnya, itu namanya hadas kecil. Kemudian ada juga yang namanya hadas menengah, yaitu seperti junub. Ini hadas menengah. Ada hadas besar, itu seperti haid dan nifas dan semacamnya. Itu termasuk hadas besar. Tapi secara global ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Digolongkan junub dengan haid itu sama-sama besar. Itu detailnya ada 3 dari disebutkan oleh para ulama. Dari hadas ini yang kita bahas saat ini adalah hadas kecil. Orang yang tidak punya wudhu maka haram melakukan 4 perkara. Yang pertama sholat. Jadi kalau kita sholat ini tidak punya wudhu, ya harus kita jujur kepada diri kita bahwa kita ini tidak punya wudhu. Jangan hanya karena takut ketinggalan atau hanya karena takut malu dan semacamnya. Kita kemudian sholat, ikut sholat maghrib, sholat sunnah ataupun sholat apapun, maka itu kita tidak boleh. Itu haram hukumnya, dosa. Dan sholatnya tentu tidak sah. Kemudian yang kedua yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu, yang kedua adalah at-tawaf, yaitu adalah tawaf. Ini termasuk perkara yang haram dilakukan tanpa wudhu. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis, at-tawafu bimanzilatis shalah illa annallaha ahalla fihil kalam. Tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Hanya saja Allah di dalam tawaf menghalalkan pembicaraan. Berbicara boleh. Kalau dalam sholat tidak boleh. Kalau dalam tawaf itu sama posisinya dengan sholat. Cuma Allah di situ boleh berbicara. Allah menghalalkan dan membolehkan untuk berbicara. Cuma pembicaraan tidak sembarangan pembicaraan. Kata Nabi, faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Kalau orang dalam tawaf kemudian berbicara, maka sebaiknya jangan berbicara kecuali hal-hal yang kebaikan. Maka boleh, tidak membatalkan tawaf. Tawaf di sini ada yang tawafnya termasuk baik tawaf fardu, tawaf rukun, atau tawaf wajib, tawaf sunnah. Tawaf itu kan ada 3. Yang pertama ada tawaf rukun di dalam haji atau umrah. Tawaf di dalam
tawaf rukun di dalam haji atau umroh. Atau wajib. Seperti kalau wajib itu, kalau fardu contoh seperti tawaf ifadah. Seperti tawaf ifadah. Kalau yang wajib itu seperti tawaf wada. Tawaf ketika perpisahan, mau berpisah dari Masjidil Haram mau pulang, itu namanya tawaf wada. Itu wajib. Apa bedanya fardu dengan wajib? Dengan rukun. Kalau rukun itu bagian daripada haji. Dan itu harus. Karena itu bagian daripada rukun-rukun haji kalau haji. Kemudian kalau wajib itu ditinggalkan, tapi wajib bayar dam. Itu bedanya kalau dalam haji ya. Kalau selain haji, fardu, rukun, kemudian wajib, itu tidak ada bedanya. Kalau di dalam haji memang dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan. Atau tawaf sunnah, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ketika baru datang ke Masjidil Haram, ke Mekah, nanti di situ disunahkan untuk tawaf kudum karena kita baru datang. Itu seperti halnya tahiyatul masjid. Kita datang ke masjid, sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Kalau di situ di Ka'bah kita tawaf, namanya tawaf kudum. Itu sunnah. Semua tawaf, tiga-tiganya ini tetap harus suci dari hadas kecil. Kalau ada orang tawaf tidak punya wudhu, maka di situ tawafnya tidak sah dan juga sekaligus haram. Karena tawaf itu kata Nabi bimanzilatis sholah. Posisinya itu sama seperti sholat. Cuma bedanya kalau tawaf boleh berbicara, tapi berbicara yang baik. Kemudian kalau di dalam sholat tidak boleh berbicara sama sekali. Kecuali bacaan-bacaan sholat. Itu yang kedua tentang masalah tawaf. Yang ketiga, haram bagi orang yang batal wudhunya adalah massul mushafi. Menyentuh mushaf. Baik menyentuh mushaf itu secara langsung pakai tangan. Atau menyentuhnya dengan bagian-bagian tubuh kita walaupun bukan tangan. Itu masuk juga. Misalkan tersentuh pakai kulit nih, pakai badan kita, atau pakai badan kita yang lain bagian tubuh kita, itu masuk. Walau sinan, walaupun gigi. Mungkin ada orang mau megang Quran pakai gigi. Atau mungkin begitu. Itu juga ada boleh. Haram. Kemudian audhufron atau pakai kuku. Sentuh pakai kuku. Itu masuk. Jadi penyentuhan Quran di sini tidak harus pakai tangan, tidak harus kulit, walaupun pakai gigi, walaupun pakai kuku, itu semuanya juga masuk haram kalau tidak punya wudu. Walau bihail, walaupun ada penghalang, sekalipun penghalangnya itu tebal. Contoh seperti ini, surban nih sudah tebal. Kemudian tidak punya wudu, karena tidak punya wudu akhirnya pegang pakai surban kayak gini. Itu masuk. Kalau kita niat menyentuh Al-Quran walaupun penghalangnya itu tebal, maka itu juga masuk haram bagi orang yang tidak punya wudu. Karena di dalam keharaman menyentuh mushaf itu bukan seperti menyentuh antara kulit laki-laki dan perempuan. Karena dilarang menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudu, itu tujuannya apa? Litakdimil Quran, untuk mengagungkan Quran. Jadi ada penghalang, tidak ada penghalang, itu masuk semua. Beda kalau dengan sentuhan kulit laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan. Itu kalau ada pembatas, penghalang seperti ini, walaupun tipis, itu juga tidak batal. Tidak batal, jadi bedakan. Sedangkan penghalangan untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu karena memang satu, supaya terhindar dari syahwat. Yang kedua memang kita ini agar tidak bersentuhan, kemudian agar tidak wudu kita batal. Itu bedanya. Kalau Al-Quran ini menyentuh Al-Quran beda dengan itu.
ada penghalang atau ada apapun, itu semuanya haram. Baik menyentuh di situ, ini pembahasan ini sebenarnya harus memang dijelaskan secara detail, sebab kadang ada orang yang gampang di dalam masalah Al-Quran, tidak punya wudu, cuma sebentar aja langsung sama. Ya kecuali kalau darurat ya, kalau darurat Quran jatuh ada di pintu, ada orang mau masuk pastinya akan diinjak, maka kita ada posisi tidak punya wudu, bagaimana? Ya sudah tidak apa-apa karena darurat, demi untuk menyelamatkan Al-Quran tidak diinjak, taruh langsung, tidak masalah. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa begitu, haram. Kemudian atau menyentuh sesuatu yang di dalamnya ada Al-Quran. Menyentuh sesuatu yang di dalamnya ada Al-Quran. Contoh, ada lemari kayak itu tuh. Ada lemari di situ, semuanya fungsinya Al-Quran. Semua Al-Quran semuanya di dalam. Tidak ada benda lain. Terus kita ada punya wudu, megang itu lemarinya, itu haram. Kalau isinya semuanya di situ Al-Quran, tidak ada yang lain, dan khusus untuk Al-Quran, kita menyentuh lemarinya itu haram. Makanya hati-hati. Kok bisa sampai gitu ya? Memang begitu Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau kita menyentuh sampul Al-Quran? Kalau sampul itu, ini apa sampulnya kayak gini ya? Ini sampulnya. Ini kan bukan bagian daripada Al-Quran yang disuruh, cuma sampul. Tapi sampul ini sudah khusus Al-Quran. Kalau masih nempel, kayak gitu nempel kepada Al-Quran, maka kita menyentuh sampulnya sama dengan menyentuh Al-Quran. Terus kalau sampulnya nanti berpisah bagaimana? Biasanya kan ada Al-Quran copot ya sampulnya nih, sobek. Udah ada di mana-mana. Tapi di situ tulisannya Al-Quran. Ini bagaimana seperti ini? Maka ulama khilaf, ada dua pendapat. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Ibnu Hajar Al-Haytami, maka di situ tidak mengharamkan, tidak haram. Jadi kalau kulit yang sudah terpisah daripada Al-Quran, maka tidak haram untuk disentuh, menurut Ibnu Hajar. Sebagian yang lain seperti Al-Imam Ar-Ramli, ini mengatakan haram, walaupun ini sudah terpisah daripada Al-Quran, kecuali kalau tidak ada hubungan terhadap Al-Quran lagi. Dengan artian dibuat sampul lain. Kayak misalkan ini nih, sampul Al-Quran sudah sobek. Terus dibuat sampul kitab. Ini kan sudah berarti bukan sampul Al-Quran, sudah nisbatnya kepada kitab, maka boleh disentuh. Tapi kalau masih belum dibuat yang lain dan nisbat hubungan antara Al-Quran dan kulitnya itu masih belum lepas, cuma hanya ininya yang copot, terus disentuh, menurut Imam Ar-Ramli haram. Walaupun ini sudah lepas dari Al-Qurannya. Tapi orang bilang masih, ini sampulnya apa? Al-Quran. Berarti haram tetap. Kan banyak kan kadang untuk Quran di musalla-musalla itu, banyak yang copot berserakan kemana-mana. Orang kalau masih bilang, ini sampulnya apa? Ya sampulnya Al-Quran, ini tulisannya Al-Quranul Karim. Masih ada hubungan. Kita sentuh, tidak punya wudu. Menurut Imam Ar-Ramli haram. Kecuali kalau dia sobek, ininya tulisannya disobek, tinggal putih-putihnya. Orang bilang, ini sampulnya apa? Ya dulu ini sampul Al-Quran, tapi sekarang ini sudah tidak ada tulisan apapun. Dan dibuat kipas. Karena keringetan. Atau dibuat apapun. Maka selama nisbat itu masih ada, maka tetap dia punya hukum haram. Kalau nisbatnya, hubungannya sudah putus dengan Al-Quran, orang sudah menganggap itu bukan sampul Al-Quran, maka itu boleh kita sentuh. Ini ketat nih Pak. Makanya hati-hati. Kenapa kok bisa segitunya? Karena ada hubungan dengan Al-Quran. Sehingga kulitnya, sampulnya pun dimuliakan. Apalagi orang nih. Kalau diisi dengan Al-Quran, hafalkan Quran, tafsir Al-Quran, semuanya. Wah orangnya pasti akan mulia. Sampul aja karena nempel sama Al-Quran, dimuliakan. Disentuh haram. Bagi orang yang tidak punya wudu.
Luar biasa ini. Kemudian adapun seperti tadi, kalau sunduk, ya lemari kalau sekarang, peti khusus Al-Quran, kalau kita sentuh maka hukumnya haram kalau ada di dalamnya Al-Quran khusus. Kalau di dalamnya tidak ada Al-Quran, itu dikeluarkan semua, mau dibersihkan, Al-Quran sudah habis, sudah tidak ada di dalam. Kita sentuh lemarinya tidak apa-apa. Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Kalau masih ada Al-Quran di dalamnya, maka haram disentuh. Kemudian juga haram menyentuh kursi yang di atasnya diletakkan Al-Quran. Ini meja ya, meja. Anggap seperti contoh ini Al-Quran. Ini taruh di atasnya ini. Kita tidak punya wudhu, megang kursinya ini haram. Kadang kan ada orang kan kursi kadang di masjid karena pengen naruh di tempat, terburu-buru akhirnya taruh di atas kursi. Terus ada orang pengen sholat mindahin Quran, mindahi kursi, mindah kursi itu tadi. Sedangkan yang mindah tidak punya wudhu. Mau nyentuh Al-Qurannya takut karena tidak punya wudhu. Akhirnya kursinya diangkat, dipindah. Itu haram. Itu bukan cuma menyentuh, membawa. Hati-hati, makanya ini luar biasa nih. Dan ini sering terjadi. Solusinya Al-Qurannya suruh ambil, taruh di tempat, kursinya boleh dipindah kemana-mana ini. Ini begitu. Jadi ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wa yahrumu massul kursiyyi alladhi yudha alaihi mushaf idza kana mushaf mawdu'an alaihi. Haram menyentuh kursi kalau Al-Quran di atas kursi, posisinya diletakkan di atas kursi tersebut. Ini yang dianggap pendapat kuat oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Az-Zayadi dalam madzhab Syafi'i. Ini yang muktamad. Adapun yang mengatakan pendapat lain mengatakan itu tidak haram, itu ada juga sebagian riwayat yang mengatakan tidak haram. Ya mungkin ini solusinya, ikut pendapat yang mengatakan tidak haram. Makanya kita penting mengetahui pendapat-pendapat ulama. Satu saat ketika kita dalam kondisi darurat, pengen kursi itu pengen dipindah, di atasnya ada orang letakkan Al-Quran. Ini gimana? Mau nyuruh orang tidak punya wudhu semua, terus mau dipindah bagaimana? Ya sudah, saya ikut pendapat Imam Ar-Romli dan beberapa pendapat yang lain. Saya ikut niat menyentuh kursi. Tapi kalau membawanya itu beda lagi. Jadi pindah kursinya itu kan otomatis membawa Al-Quran. Karena nyentuh dengan membawa itu beda. Kalau menyentuh itu belum tentu membawa, tapi kalau membawa itu pasti menyentuh. Ada kaitan nanti di situ. Itu beda lagi, nanti membawa setelah ini akan dibahas. Dasar keharaman itu semua itu karena ada Al-Quran menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuh kepada, domirnya di sini kembali kepada Al-Quran, maka kecuali orang-orang yang al-mutahharun. Dan juga beberapa hadis-hadis sahih mengatakan la yamassul mushafu illa tahirun, tidak menyentuh kepada mushaf kecuali orang yang suci. Termasuk suci daripada hadas kecil. Itu dasar hadisnya begitu, dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang ketiga. Keharaman yang keempat bagi orang yang tidak punya wudhu adalah wahamluhu. Yang keempat adalah membawa Al-Quran, membawa mushaf. Haram membawa mushaf Al-Quran dari orang yang hadas kecil, tidak punya wudhu. Kenapa? Karena ablagh min massihi. Karena membawa itu lebih berat ketimbang hanya sekedar menyentuh. Orang kalau menyentuh itu diharamkan, maka lebih-lebih membawa. Karena dalam membawa itu pasti dia akan kebanyakan akan menyentuh kepada Al-Quran. Contoh, kita nih sentuh begini kan bisa.
Tapi kalau kita membawa, otomatis menyentuh. Dalam sebagian contoh, pasti akan menyentuh. Dan membawa, ini akan lebih haram lagi. Karena samping menyentuh sekaligus membawa. Sedangkan hukum menyentuh haram, membawa haram. Sebab nanti ada masalah, ada sebagian bentuk membawa tapi tidak menyentuh. Membawa tapi tidak menyentuh, bisa juga. Sebagian contoh, membawa sekaligus menyentuh, seperti ini. Membawa sekaligus menyentuh. Nanti ada beberapa contoh, membawa tapi tanpa menyentuh. Bisa jadi haram, bisa juga tidak. Kemudian, membawa mushaf itu secara langsung, itu haram. Dan sangat haramnya double. Haram menyentuh sekaligus membawa. Kemudian kalau membawa mushaf bersamaan dengan barang lain. Nah, ini sekarang. Menyentuh mushaf bersamaan dengan barang lain dan dia bermaksud untuk membawa barang tersebut. Contoh, kita bawa di dalam tas. Kan ada Al-Quran misalkan ada di bawah tas. Di tas itu ada buku, ada pulpen, mungkin ada laptop dan semacamnya. Terus kita bawa tas itu niatnya untuk membawa laptop. Quran itu hanya mungkin bukan tujuan untuk dibawa, tujuan utama. Tapi tujuan utama bawa laptop. Atau membawa buku atau membawa apa. Cuma Al-Quran di situ ada. Kalau kita tujuannya menyentuh barang selain Al-Quran saja, maka tidak haram. Maka tidak haram. Kalau kita niatan untuk membawa tas, di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada laptop, ada barang-barang lain, kita niatnya untuk membawa selain Al-Quran, maka itu tidak haram. Tidak haram. Atau dia bermaksud membawa barang selain Al-Quran sekaligus niatnya juga bermaksud membawa Al-Quran. Berarti niatnya kedua-duanya. Kalau tadi cuma membawa barang saja, tidak bermaksud membawa Al-Quran, tapi Al-Quran ada. Yang kedua, bawa barang sekaligus juga niatnya bawa Al-Quran. Bagaimana hukumnya semacam ini? Ini khilaf. Kalau menurut Imam Ar-Romli, hukumnya tidak haram. Kalau menurut Imam Ar-Romli, hukumnya tidak haram. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam madhab Syafi'i itu haram. Jadi kalau niatnya kedua-duanya, Al-Quran sekaligus barang lain, itu haram menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau dia niatnya cuma bawa mushaf saja, tidak bermaksud membawa selain mushaf atau selain Al-Quran, ya otomatis mutlak semuanya ulama sepakat haram. Jadi ada 4 macam di situ ya. Ada 4 macam niatnya. Ini yang perlu dibedakan nanti. 1, jadi kalau ada barang aqua misalkan, ada tas kecil, ada mushaf, ada aqua, taruh di dalam tas, terus kita bawa. 1, kalau kita niatnya cuma bawa Al-Quran, haram, mutlak. 2, kalau kita niatnya bawa aqua, tidak ada niatan untuk bawa Al-Quran, walaupun Al-Quran juga di dalam, tapi niatnya ingin bawa aqua, maka itu tidak haram. Kalau niatnya niat kedua-duanya, bawa aqua sekaligus bawa Al-Quran, maka khilaf. Menurut Imam Romli tidak haram, menurut Imam Ibnu Hajar haram. Kalau sekarang saya tidak niat apa-apa, ya tidak niat bawa Al-Quran, tidak niat bawa aqua, ya pokoknya bawa tas. Tidak ada niatan apa-apa. Maka di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar haram, menurut Imam Romli tidak haram. Jadi Ibnu Hajar dan Imam Romli memang berbeda-beda. Kebanyakan berbeda. Tapi kita ikut yang mana? Yang mana saja. Semuanya itu kuat pendapatnya dalam madhab Syafi'i. Boleh-boleh saja. Kalau kita mau ikut Imam Romli, monggo. Hukum Imam Ibnu Hajar juga monggo, bebas, tidak apa-apa. Jadi ada 4 ya, bisa diingat-ingat ya. Jadi niatnya menyentuh Al-Quran saja, pertama. Kedua, nyentuh
barang selain Al-Quran saja, atau menyentuh kedua-duanya niatnya, atau tidak menyentuh tidak niat membawa kedua-duanya, niat yang lain, maka juga ada khilaf. Menurut Imam Romli tidak haram, menurut Imam Ibnu Hajar haram. Mungkin ini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut untuk pasal berikutnya, biar tidak terlalu banyak materi yang masuk. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kita cara mengkondisikan Quran yang sudah usang, rusak. Sebagian orang itu kadang dibakar. Sebagian yang lain mungkin ada cara lain, ya Allah alam. Bagaimana kalau kita pakai dibakar? Kita membakar Quran yang sudah tidak layak pakai, yang sudah rusak, sobek, yang sudah hancur. Al-Quran walaupun sudah sobek, hancur, tapi tulisan Al-Quran itu masih jelas, dan itu adalah kertas Al-Quran, maka kita haram juga menyentuh, juga haram kita kemudian ditaruh di tempat-tempat yang tidak pantas. Kalau kita sengaja dibuang di tempat sampah atau bersamaan dengan kotoran-kotoran, kita niat untuk meremehkan, itu bisa murtad. Karena itu sama, hukumnya tetap Al-Quran masih ada, tidak boleh sembarangan. Caranya bagaimana? Ya kalau dibakar boleh, cuma nanti dalam pembakarannya itu harus tetap dijaga. Takut dari asap itu akan beberapa kertas yang masih ada tulisan nanti akan terbawa oleh api itu, terbangan kemana-mana. Kalau sudah kertas dibakar, kata para ulama, itu sama dengan dihukumi sudah bukan mushaf lagi, karena sudah kertasnya sudah habis. Maka dari itu pembakarannya itu kita taruh di tempat yang sekiranya kalau kita mau dipendam, mau dikubur, kita kubur di tempat yang sekiranya tidak dilewati oleh orang. Atau kita lebur pakai air. Jadi kan pembakaran itu kertas sudah hancur, sudah hitam semua, kita kasih air lebur sehingga hancur, sudah tidak berbentuk seperti Al-Quran. Kalau masih ada kertas yang masih kayak gini, biasanya kan kalau dibakar tidak kebakar semuanya, kadang ada sebagian, cuma ada tulisannya, itu tetap harus kita ambil, kita bakar, taruh lagi, semuanya sampai bersih, sehingga tidak tersisa dari kertas itu, maka boleh-boleh saja. Karena memang itu dulu pernah dilakukan juga oleh para ulama-ulama kita. Karena kalau sudah dibakar, tulisan itu biasanya tidak nampak sudah. Tidak nampak. Walaupun ada bayangan-bayangan tulisan itu ada. Sekarang untuk elektronik, Al-Quran elektronik yang ada di HP, seringkali kita pegang. Kalau posisi HP kita sedang tidak membuka aplikasi Al-Quran, kita menyentuh boleh. Menyentuh HP ini boleh. Kenapa? Karena isi daripada HP itu tidak hanya Al-Quran, tapi juga ada aplikasi-aplikasi yang lain. Sama dengan ada lemari, ada Al-Quran, ada barang-barang di situ. Kita menyentuh lemari tersebut, kita ingin menyentuh lemari tersebut, maka tidak haram. Nah, sama dengan aplikasi juga begitu. Banyak aplikasi, maka kita menyentuh HP tidak haram. Cuma nanti kalau posisi Al-Quran itu terbuka, seperti ini misalkan, terbuka, lalu kemudian kita sentuh di layar itu, ulama ada mengatakan haram. Karena posisinya sudah terbuka. Atau kita bawa ke kamar mandi atau ke WC. Posisi Al-Quran sedang terbuka. Misal seperti ini. Kita bawa ke dalam kamar mandi, ke toilet. Maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Al-Qurannya itu sudah aktif. Tapi kalau posisi kita sekarang begini, tidak terlihat. Lalu kita bawa ke dalam kamar mandi, toilet, maka tidak haram. Karena tidak terlihat. Itu begitu. Kayak walaupun ngaji pakai HP, kita kan tetap akan begini. Tetap akan begini kan. Nah, itu sama aja.
Tapi kan tidak langsung menyentuh. Ya tidak langsung menyentuh. Ketika HP itu sudah Al-Qur'annya aktif dan terbuka, berarti kita tujuannya apa? Berarti menyentuh Al-Qur'an. Sudah digeser kayak gini kan berarti ingin menggeser Al-Qur'an. Walaupun kita terhalang oleh kaca yang ada di dalam HP tersebut. Jadi itu masuk juga. Nah, kemudian kitab tafsir ini lagi ya. Kitab tafsir kan di situ ada huruf-huruf Al-Qur'an, ada juga ada huruf-huruf tafsir. Tafsir itu ada yang tafsir ringkas, ada yang tafsir menengah, penjelasannya tidak terlalu ringkas, juga tidak terlalu panjang. Ada yang tafsir basit, yang panjang lebar luar biasa. Kita menyentuh yang menengah sampai yang panjang keterangan tafsirnya itu boleh. Karena di situ banyak kalimat huruf-huruf lain selain Al-Qur'an. Tapi kita khusus untuk tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu oleh ulama ikhtiyat sebagai kehati-hatian hukumnya haram. Karena huruf Al-Qur'an dengan huruf tafsir Jalalainnya itu selisih hanya antara 2 huruf sampai 3 huruf. Sampai kalau tidak percaya dihitung sendiri. Itu udah ulama sudah dihitung. Huruf Al-Qur'an di dalam tafsir Jalalain dengan tafsirnya itu selisihnya banyakkan tafsirnya tapi antara 2 sampai 3 huruf. Sehingga oleh ulama kehati-hatian para ulama kalau tidak punya wudu jangan megang tafsir Jalalain. Kenapa? Karena khawatir di percetakan itu ada huruf tafsirnya yang hilang. Kalau nanti dari huruf tafsirnya yang 3 huruf itu ada yang hilang, atau bahkan banyak lebih dari 3 huruf, berarti Al-Qur'annya lebih dominan, lebih banyak. Maka kita tafsir Jalalain haram. Makanya karena kehati-hatian kita juga tidak tahu di percetakan itu takut ada yang mungkin hilang huruf tafsirnya sehingga Al-Qur'annya lebih banyak. Maka kita lebih baik ketika tidak punya wudu jangan menyentuh tafsir Jalalain. Itu ulama. Jadi ulama perhatiannya kepada Al-Qur'an sampai dihitung itu tafsir berapa huruf. Ya mungkin satu kampung yang hitung itu. Kamu satu lembar ini dihitung. Itu luar biasa. Kalau orang sekarang insya Allah tidak akan ada yang pernah hitung sampai saat ini. Tidak ada. Ini ulama dulu perhatiannya luar biasa. Dah. Ini mau dilanjut apa? Sudah. Pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Biasa ya. Ada mungkin pertanyaan lagi? 1 atau 2? Tentang haramnya orang yang tidak punya wudu menyentuh Al-Qur'an atau sholat atau tentang tawaf dan lain sebagainya. Muslimat? Kalau terjemahan itu terjemah ada 2. Ada terjemah seperti terjemah tafsiri, ada terjemah maknawiyah, ada terjemah tafsiriyah, ada terjemah maknawiyah. Kalau terjemah tafsiriyah itu lebih banyak, artinya dalam mengartikan itu tidak secara literal, tidak secara kontekstual ya, tidak secara tekstual, tapi pemahaman sudah, sehingga nanti terjemahannya lebih panjang. Maka kalau seperti itu boleh kita menyentuh terjemahan kalau tulisan non Arabnya itu lebih banyak. Tapi kalau terjemahan yang maknawi, tekstual, maka itu bisa kemungkinan bahasa Arabnya lebih banyak daripada bahasa Indonesianya. Sehingga kita lebih baik tidak menyentuh itu. Sama dengan tafsir itulah. Karena terjemahan itu sama dengan tafsir. Kalau terjemah tafsiriyah hanya dipakai bahasa Indonesia tapi maknanya tetap seperti tafsir.
tidak tekstual, maka boleh. Kalau itu kemungkinan sudah banyak terjemahannya ketimbang bahasa Arab Al-Qur'annya. Tapi kalau terjemah Ma'nawiyah seperti terjemahan Kemenak itu kan singkat. Bisa jadi lebih banyak Al-Qur'annya, bisa jadi lebih banyak terjemahnya. Tapi saya belum hitung. Mungkin ada yang mau ngitung seperti tafsir Jalalain, ya syukur-syukur, alhamdulillah ada yang mau ngitung. Saya tidak berani juga karena terjemahnya juga singkat. Seperti di Kemenak itu terjemahnya singkat. Bahasa Arabnya tulis, di bawahnya ada terjemahannya secara singkat. Itu bisa jadi lebih banyak bahasa Arabnya, bisa jadi lebih banyak bahasa Indonesianya. Itu secara pasti mulai 30 juz itu lebih banyak mana? Wallah alam. Saya belum pernah menghitung. Ya pokoknya kalau lebih banyak tulisan Arab Al-Qur'annya, maka itu kita haram menyentuh. Kalau lebih banyak tulisan non Arabnya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya atau bahasa apapun, maka boleh untuk disentuh. Cuma saya belum menghitung misalnya, wallah alam. Atau mungkin bagi takmir Masjid An-Nur pengen ngitung dibagi-bagi nanti. Dah. Ada lagi? Nah ya, cukup ya. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keharaman bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub hadas besar. Itu junub. Untuk junub ada 6 ditambah. Untuk haid nanti ada 10. Jadi ada ditambah lagi. Untuk pertanyaan tadi itu masalah haid nanti ditanyakan ketika membahas haid. Insyaallah ada itu, Mas. Ada itu. Nah, pokoknya harus ngaji dulu lah. Ngaji, pokoknya tiap kajian ikut biar tidak terlewati. Sekian mungkin dari Al-Fakir, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga waktu yang singkat ini bisa bermanfaat. Ilmu yang kita dengarkan, yang kita dapat, ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yashfa wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi khatimatis sa'adah wa likna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah usai pengajian ilmu Sulam Safinah. Semoga apa yang kita lakukan di majelis ilmu mendapatkan tambahan pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan pembacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.